Diva, kita tidak boleh menonton TV terlalu lama. Itu tidak baik. Pupus benar. Teman-teman juga ya. Tidak boleh menonton TV terlalu lama. Nanti matanya lelah dan sakit. Ayo kita belajar. Oh iya Diva, jangan lupa kita berdoa sebelum belajar. Kamu benar, Pus. Ayo kita berdoa bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Amin. Nah, sekarang ayo kita belajar. Aku pinjam bukunya ya. Ini Pus, belajar yang baik ya. Oke. Teman-teman, kalau kita akan belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ayo kita ulangi berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bertemu lagi dengan Ibu dalam materi yaitu pelajaran matematika, materinya taksiran. Tentu Ananda masih ingat ya, apa itu taksiran? Ini sudah berulang kali Ibu jelaskan tentang taksiran ya. Nah, taksiran itu disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira dan disimbolkan dengan istilah isomorfis atau tanda sama dengan namun sama dengannya tidak lurus. Oke. Nah, pada kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu Ananda nanti dapat menentukan taksiran bawah dari bilangan cacah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, taksiran pada bilangan cacah itu yang sudah kita pelajari yaitu taksiran atas. Ini sudah Ananda pelajari ya. Ini sudah tuntas. Sudah sampai dengan operasi hitungnya juga ya. Nah, dan untuk hari ini yang akan kita pelajari nomor 2 yaitu taksiran bawah. Untuk lebih jelasnya silakan Ananda simak sampai selesai penjelasan dari Ibu ya, agar Ananda dapat memahami ya cara menaksirkan ke bawah ini suatu bilangan cacah ya. Dan di akhir materi nanti untuk menguji kemampuan Ananda akan Ibu beri tugas ya. Oke, baik. Kita mulai saja tentang taksiran bawah. Nah, taksiran bawah pada suatu pengamatan ada seorang anak yang bernama Edo. Dia ingin membeli beberapa buku di sebuah toko buku ya. Nah, pada saat itu Edo membawa uang Rp10.000 untuk membeli buku tulis. Kira-kira apakah cukup uang Edo untuk membeli buku tulis atau beberapa buku yang lainnya? Nah, kalau cukup, berapakah jumlah buku yang dapat dibeli oleh Edo? Ada berapa jenis buku yang dapat dibeli oleh Edo? Nah, untuk itu kita pelajari pada hari ini. Oke, baik.
Jenis buku yang dilihat oleh Edo ada 4 jenis. Ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Buku 1 harganya 4.550. Buku 2 harganya 2.250. Buku 3 harganya 2.750. Buku 4 harganya 1.750. Sekarang kita taksirkan ke bawah, yaitu keribuan terdekatnya. Tidak taksir atas. Kalau minggu kemarin kita taksirkan atas 4.550. Jika ribuannya kita taksirkan ke atas, maka menjadi 5.000. Angka pada ribuannya ditambah dengan angka 1. Nah, itu taksiran atas. Tapi pada pagi hari ini kita tidak taksir ke atas lagi, tapi taksirnya ke bawah. Nah, coba sekarang kita taksirkan. Harga buku 1 4.550. Kita taksirkan ke bawah, yaitu pada angka ribuan. Ribuannya mana? Yaitu angka 4. Kita taksirkan ke bawah. Kalau ke bawah, tidak perlu ditambah dengan angka 1 pada ribuannya. Berarti diapakan dia? Tetap. Nah, angkanya tetap pada ribuan. Sementara angka di belakang ribuan, angka 5 itu menjadi angka 0. Angka puluhannya juga menjadi 0. Angka satuannya juga menjadi angka 0. Maka taksiran bawah keribuan terdekat menjadi 4.000. Jadi harga buku 1 yang semula tadi dilihat oleh Edo tadi 4.550, jika ditaksirkan ke bawah ribuannya menjadi 4.000. Buku 2. Buku 2 harganya 2.250. Ribuannya kita taksirkan ke bawah. Berarti angka 2-nya tetap ya. Tidak ditambah dengan angka 1. Yang ditambah dengan angka 1 itu untuk taksiran ke atas. Nah, berarti angka yang ratusannya kita rubah menjadi angka 0. Puluhannya 0. Satuannya 0. Maka ditulis 2.000. Oke. Buku ketiga, harganya 2.750. Kita taksirkan ke bawah ribuannya, angka 2 ribuannya. Tidak perlu ditambah ya. Yang ditambah dengan angka 1 adalah untuk taksiran ke atas. Jadi cukup ratusan dijadikan 0, puluhan dijadikan angka 0, kemudian satuan juga menjadi angka 0. Maka hasilnya 2.750 ditaksirkan ke bawah menjadi 2.000. Yang keempat, buku keempat harganya dilihat oleh Edo 1.750. Kita taksirkan ribuannya ke bawah. Taksir ke bawah ya. Angka 1 tetap, angka ratusan jadi 0, angka puluhan jadi 0, angka satuan jadi 0. Maka harga semula tadi 1.750 diperkirakan kalau ditaksirkan ke bawah menjadi 1.000. Oke, tadi uang Edo ada berapa? Uang Edo ada 10.000. Nah, jadi apakah Edo bisa membeli
semua jenis buku yang dilihat oleh Edo tadi, coba kita hitung. Harga buku 1 tadi dikira-kira tadi 4.000. Harga buku 2, 2.000. 4 tambah 2 sudah 6.000. Kemudian buku 3 ada 2.000. Berarti 6.000 ditambah 2.000, 8.000. Buku keempat harganya berapa? 1.000. Berarti 8 tambah 1.000, 9.000. Berarti Edo masih punya sisa uang lagi. Uang yang dibawanya 10.000. Belanjanya cuma 9.000. Berarti sisa 1.000 lagi. Kalau Edo mau menghabiskannya, nah, buku mana yang bisa dibeli oleh Edo lagi tambahannya? Iya, buku yang nomor 4. Berarti buku nomor 4, dia membeli bukunya sebanyak 2 buah buku. Tapi buku 1 cukup 1, buku 2-nya 1, buku 3-nya juga 1, buku 4-nya 2. Itu kalau Edo mau menghabiskan uangnya yang sebanyak 10.000 di bawah tadi. Kalau dia tidak mau menghabiskannya, berarti cukup masing-masing jenis buku satu buah buku yang diambilnya. Maka jumlah belanja Edo adalah 9.000 dengan sisa uangnya 1.000. Oke? Baik, pengamatan yang nomor 2. Pengamatan yang nomor 2 ini Benny pula dia ya. Benny pergi ke mall. Nah, bawa uangnya 500.000. Dia mau membeli sepatu, baju, celana, dan juga tas. Ada 4 jenis barang yang mau dibeli oleh Benny. Harganya, ini sudah ada di tabel berikut ini. Nah, ini dia tabelnya. Sepatu harganya 1.900, 1.000 pula ya. 198.000. Baju 128.000. Celana harganya 150.000. Tas harganya 185.000. Masing-masing jenis barang mendapat diskon. Diskon itu apa? Potongan harga. Nah, dipotong harganya ya. Nah, jadi sepatu harganya 39.600. Jika ditaksirkan ke atas diskonnya ribuannya menjadi 40.000. Nah, itu yang kemarin karena angka 9 bagian ribuannya ini kita tambah dengan angka 1. Sekarang kita tidak taksir ke atas, tapi ditaksirkan ke bawah bagian ribuannya. Mana ribuannya? Nah, pada potongan harga ini ribuan untuk potongan harga sepatu yang 39.600 adalah angka 9. Nah, cukup. Ini tidak perlu ditambah dengan angka 1. Berarti angka 9 tetap tidak ditambah, tidak pula dikurang. Namun, angka yang di belakang ribuan yang perlu kita rubah, yaitu angka 6 menjadi angka 0. Ini juga 0. Ini juga 0 satuannya. Maka kita salin di sini. Menjadi 39.000. Nah, ini potongan harganya 39.000. Nah, dia tadi harga sepatu 198.000 dipotong, didiskon 39.000, maka menjadi harganya menjadi 160 ya. Salah ya. Nah, 1.000 hapus ya. Oke, menjadi 150. 1.000 tulis ya.
150 9. Nah, ini agak miring sedikit ya. Angka 9 Ibu. Oke. Ini 159. Nah, yang kedua. Nah, baju. Harganya 128.000. Didiskon 57.600. Sekarang diskonnya kita taksirkan ke bawah bagian ribuannya. Nih, ribuannya angka 7. Tetap berarti untuk taksiran ke bawah, Ananda ingat ya, tidak perlu ditambah dengan angka 1 dan tidak pula dikurang dengan angka 1. Tapi yang dirubah bagian ratusan, puluhan, dan satuannya menjadi angka 0. Nih, 0. Bis. Berarti baru kita salin. Menjadi diskonnya menjadi 57.000. Kita kurangkan. 128 dikurangi 57.000. 0 kurang 0, 0. Ini 0. Ini juga 0. Satuan, puluhan, dan ratusannya 0. Baru 8 dikurangi 7, 1. Nah, 2 dikurangi 5 tidak bisa pinjam 1. Berarti 12 dikurangi 5 menjadi 7. Berarti harga baju menjadi 71.000. Yang ketiga, celana. Celana harganya 157.000. Kita diskon. Nah, 75.000. Ditaksirkan ke bawah. Ya, tetap karena pada ribuannya ini angka 5 tidak dirubah, ratusan, puluhan, dan satuannya yang kita jadikan 0 ini sudah dalam bentuk angka 0 semua. Berarti cukup disalinkan saja. Nah, tulis. Oke, 5, 7. Berarti dapatlah diskon 75.000 juga. Kurangkan 150 dikurangi 75. Berarti tetap 75. Oke. Ini yang ketiga. Yang keempat. Harga tas 185.000. Dipotong harganya 55.500. Kita taksirkan ke bawah. Nah, ribuannya. Ribuannya ya. Ribuannya adalah angka 5. Nih, angka 5. Yaitu yang letaknya dekat titik. Ini tetap ya, tidak ditambah dengan angka 1, tidak dikurang dengan angka 1. Melainkan bagian ratusannya kita ubah menjadi angka 0. Puluhannya karena sudah 0 ya tetap 0. Satuannya 0 juga, baru kita salinkan. 0, 0, 0. Nah, baru pindahkan 5, 5. Kurangkan 185 dikurangi 55. Dapat hasilnya ini 0 ya semua karena 0 kurangi 0. Satuannya 0, puluhannya 0, ratusannya 0. Tinggal ribuannya. 5 kurangi 5, 0. 8 kurangi 5, 3. Turun 1. Maka dapat harganya setelah dikurangi dengan diskon menjadi 130.000 rupiah. Nah, sekarang kita jumlahkan. Berapakah jumlah harga barang yang telah dibeli oleh Beni tadi?
Nah, yang pertama sepatu 159.000, yang kedua baju menjadi 71.000, kemudian celana 75.000 dan tas 130.000. Kita jumlahkan belanja si Beni. Nah, 0, 0. Kita kalau dalam penjumlahan bersusun, dimulai dari belakang ya menjumlahnya, yaitu dari satuannya ya. Nah, tidak boleh dari depan ya. Oke. Baru kita tambah 9 tambah 1 10, 10 tambah 5 15, tambah 0 tetap 15. Tulis 5. Simpan 1. 1 tambah 5 6, 6 tambah 7 13, 13 tambah 7 20, 20 ditambah 3, 23. Tulis 3. Simpan 2. Oke. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. Maka total belanja si Beni adalah 435.000 rupiah. Sementara Beni bawa uangnya berapa tadi? 500 rupiah. Apakah masih bersisa uang si Beni? Iya, masih ada sisa uang Beni. Berapa? Nah, cara mencarinya, jumlah uang Beni tadi 500, yang dibawanya tadi dikurangi dengan total harga barang yang dibelinya 435.000 rupiah. Nah, kurangkan. Baru nanti Ananda dapat berapa sisa uang Beni. Kurangkan. Ingat, penjumlahan dari belakang menjumlahkannya, pengurangan juga demikian dari satuan. Satuannya 0, 0 kurangi 0. 0. Puluhan, 0 kurangi 0. 0. Ratusan, 0 kurangi 0. 0. Baru ribuan. 0 dikurangi 5, tidak bisa. Ini caranya meminjam ya. Minjam pada angka berapa 0 nih? Pada 0 tidak bisa. Berarti 0 yang di depan ini meminjam dulu pada angka 5. Pinjam 1. 0 pinjam 1 jadi 10. 5 karena sudah dipinjam tinggal 4. Nah, ini dia. Nah, ini 0 ini sudah bisa minjam pada angka 10. 0 meminjam 1 pada angka 10. Berarti 10-nya tinggal 9 karena sudah dipinjam 1. Oke. 10 kurangi 5, 5. 9 kurangi 3, 6. 4 kurangi 4, 0. 0 di depan bilangan ini, bilangan bulat nih. Tidak perlu kita tuliskan. Kecuali angka 0 yang dipisahkan dengan tanda koma, yaitu bilangan desimal kemarin. Nah, itu harus kita tuliskan ya. Kalau ini tidak perlu. Berarti berapa sisa uang Beni setelah ia membeli sepatu, baju, celana, dan tas tadi di mall? Nah, maka sisa uang Beni adalah 65.000 rupiah. Oke? Nah, inilah cara menaksirkan ribuan ke bawah ya. Taksiran bawah pada angka ribuannya. Oke, baik. Ibu beri contoh lagi biar Ananda lebih paham. Ini ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan. Kita taksirkan juga. Kemana? Taksiran bawah, tidak atas ya. Nah, Ananda masih ingat kan? Mana satuan, mana puluhan, mana ratusan, dan mana ribuannya. Oke, coba kita mulai dari bilangan yang pertama. 5.368,3. Nah, kita taksirkan satuannya. Satuannya mana? Angka 8. Nah, kalau menaksirkan ke bawah, ingat, tidak ditambah dengan angka 1 dan tidak pula dikurang dengan angka 1. Berarti mana yang perlu kita rubah?
angka di belakang satuannya. Karena yang ditaksirkan satuan, berarti angka di belakang satuan ini yang kita rubah. Menjadi angka berapa? Menjadi angka 0. Nah, 0. Dah. Ingat, apabila terdapat angka di belakang koma, angkanya angka 0, maka tidak perlu kita tuliskan. Habis. Ini tidak perlu ditulis. Yang ditulis mana? Ini dia. Nah, ini yang akan kita tulis. Yaitu angka 5, angka 3, 6, 8. Ya. Berarti hasilnya 5.368. Angka 5 ini udah berubah jadi 0. Tidak berfungsi dia di belakang koma. Oke? Baik. Yang kedua, kolom keduanya. Puluhan. Nah, kita taksirkan ke puluhan terdekat. Taksiran bawah ya. Puluhan. Nah, coba mana puluhannya? Puluhannya adalah angka 6. Tidak perlu ditambah dengan angka 1 ya. Karena dia taksirnya ke bawah. Yang perlu dirubah angka di belakang puluhannya pula. Angka 8, yaitu satuannya 8 nih. Kita rubah angka 8-nya menjadi angka 0. Angka 5-nya juga 0. Tetapi ingat, jika terdapat angka 0 di belakang tanda koma, 0-nya tidak perlu dituliskan. Karena dia tidak berfungsi. Berarti 0 yang akan kita tuliskan yaitu 0 yang letaknya di depan koma atau yang disebut sebagai satuan. Berarti 0, 6, 3, 5. Nah, inilah dia. Taksiran bawah pada puluhan bilangan 5.368,5 menjadi 5.360. Taksiran bawah untuk ratusan. Sama juga seperti tadi. Kita tandai dulu. Mana ratusannya? Kita tandai. Ratusannya adalah angka 3. Angka 3 apakah ditambah dengan 1? Tidak. Nah, mana yang dirubah kalau taksiran bawah? Angka yang di belakangnya. Ya. Nah, ini menjadi angka 0. Nah, semua angka di belakangnya menjadi angka 0. Ya. 0. Ini juga 0, tetapi tidak perlu dituliskan yang di belakang koma. Berarti yang ditulis adalah 0 yang dekat angka 8, 0 yang dekat dengan angka 6, kemudian baru ratusannya yaitu angka 3. Tetap ya, angka 3-nya tetap tidak ditambah dengan 1 karena dia taksir ke bawah. Kalau ditaksir ke atas, 3-nya ditambah dengan angka 1. Menjadi 4 dia ya. Sini 5. Berarti hasilnya 5.300. Nah, kolom yang keempat. Kita taksirkan ke ribuan terdekat. Tandai dulu. Ingat ya, pada saat Anda mau menaksirkannya, ingat yang ditaksirkannya nilai tempat yang mana. Kalau nilai tempat ribuan, maka tandai bagian ribuannya ya. Nah, baru nanti biar senang kita mengerjakannya. Ini ribuannya angka 5. Nah, berarti yang akan dirubah angka di belakang 5. Nih, menjadi berapa tadi rasanya? Iya, bagus. Menjadi angka 0 semuanya. Oke, ini 0. Ini juga 0. Oke, 0. Ini juga sama, jadi 0. Tapi ingat, 0 di belakang koma tidak perlu dituliskan. Berarti yang dituliskan nih,
0 pengganti angka 8 nih. 0. 0 pengganti angka 6. 0 pengganti angka 3. Nah, baru di sini titik, baru 5 sebagai ribuannya. Hasilnya adalah 5.000. Oke? Paham Ananda? Oke, semoga Ananda paham ya. Yang berikutnya. Nah, ini Bu hapus dulu. Yang bilangan nomor 2. Nah, ada angka berapa? 7.568,8. Kita taksirkan ke bawah. Dimulai dari satuannya. Satuannya angka 8. Ibu tandai 8. Berarti yang akan dirubah kalau taksiran ke bawah, angka di belakangnya yang akan dirubah menjadi angka 0. Ingat, 0 di belakang koma tidak ada gunanya, tidak berfungsi dia sehingga tidak perlu dituliskan. Berarti yang dituliskan mulai dari angka 8, 6, 5, dan 7. Maka hasilnya adalah 7.568. Cuma yang hilang ini satuan yang angka per 10-nya ya. Bilangan desimalnya aja yang hilang. Nah, yang kedua. Kita ubah taksirkan ke puluhan ya. Puluhan terdekat. Oke. Puluhan. Nah, mana puluhannya? Angka 6. Berarti di belakang 6 kita rubah menjadi angka 0. Ini juga 0. Tetapi dia tidak ada fungsinya. Jadi tidak perlu dituliskan. Berarti yang dituliskan 0 yang dekat angka 8 sebagai satuan. Kemudian puluhannya adalah 6, tetap tidak ditambah. Kemudian ratusannya 5, kemudian ribuannya 7. Udah, selesai. 7.560. Nah, berikutnya ratusannya pula lagi. Nah, mana ratusannya? Yuk, siapa tahu ratusannya yang mana nih? Ratusannya adalah angka 5. Iya, nih tandai. Berarti yang akan dirubah angka di belakang 5, yaitu angka 6, 8. 6 dengan 8 menjadi angka 0. Ini 0. Ini juga ikut 0. Oke, baru kita tulis. Yang dituliskan adalah angka yang dimulai dari depan tanda koma ya. Yang di belakang ini tidak perlu lagi dituliskan. Berarti 0 dekat angka 8, 0 pengganti angka 6. Baru ratusannya adalah 5. Ribuannya 7. Nah, selesai untuk ratusan. Ribuannya lagi ya. Nah, seperti itulah semuanya nanti ya. Nah, jadi Ananda ingat ya, ditandai nilai tempatnya dulu. Baru Ananda bisa bekerja. Jadi tidak lupa kita ya. Nah, sekarang ribuannya kita tandai. Angka 7. Berarti yang di belakang angka 7 nih sampai sini menjadi angka 0. 0, 0, 0. Nah, ini 0 juga, tetapi 0 di belakang koma tidak berfungsi. Nah, yang di depan koma aja ditulis. 0 untuk pengganti angka 8, 0 pengganti angka 6, 0 pengganti angka 5. Nah, baru ribuannya 7. Tidak ditambah dengan angka 1. Oke? Nah, sudah 2 soal. Gimana nih? Apakah Ananda sudah paham? Nah, semoga Ananda paham ya. Nah,
Ibu lanjut lagi. Contoh soal nomor 3. Biar lebih paham lagi ya. Soal yang nomor 3. Nih. Nomor 3. 8.777,9. Kita taksirkan ke bawah. Bagian satuannya dulu. Nah, satuannya angka 7. Nah, berarti yang angka di belakang 7 inilah yang akan kita rubah. Jadi angka 0. 0 di belakang koma tadi tidak berfungsi. Jadi tidak perlu dituliskan. Berarti langsung saja. 7 satuannya, 7 puluhannya, 7 ratusannya, 8 ribuannya. Dah. Ini dia. Sekarang yang kedua. Puluhannya pula yang kita taksirkan ke bawah. Mana puluhannya? Nah, sama, yaitu puluhannya juga masih angka 7, tapi letaknya beda. Nah, ini ya, 7. Kita tengok di belakang 7. Kita rubah angkanya menjadi angka 0. Ini juga 0, tapi tidak berfungsi. Langsung kita tuliskan 0 pengganti satuan, kemudian 7 puluhannya, 7 ratusannya, 8 ribuannya. Nah, kolom yang ketiga lagi, yaitu ratusan. Nah, kita tandai lagi. Ratusannya mana? Sama juga lagi. Kok sama, Bu? Ya kebetulan angka yang dibuat sama. Ratusannya 7, puluhannya 7, satuannya juga 7. Nah, ratusan sudah Ibu tandai. Ini dia. Warnanya Ibu bedakan ya, biar senang. 7. Berarti yang dirubah angka di belakang 7-nya. Nih, jadi angka 0. Ini juga jadi angka 0. Berarti sini 0. Ini 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Tapi tidak berfungsi yang di belakang sekali. Nanti baru. Ini kok Ibu 0 kan ya? Ratusannya tetap ya. Nah, angka ratusannya ini tidak 0 ya. Karena dia yang dibulatkan adalah angka 7-nya ya. Ratusannya. Berarti yang 0-nya adalah yaitu satuan dengan puluhan. Ratusannya 7. Nah, tidak bertambah dengan 1, tidak pula dikurangi dengan 1. Nah, oke, baru ribuannya 8. Nah, baru yang terakhir, yaitu keribuannya. Ya. Nah, keribuannya kayak mana? Sama seperti yang di atas tadi. Ya. Nah, bagian ribuannya kita tandai dulu. Ini tadi salah apa Ibu tadi ya? Salah coret pula ya. Oke, sekarang ribuannya angka 8. Berarti yang dirubah adalah angka di belakang 8 ini menjadi angka 0 semuanya. 8 aja yang tidak dirubah ya, bagian ribuannya. Tetap ya. Ini 0, 0, 0. 0 ini tidak berfungsi. Berarti satuannya 0. Nah nih ya, pensil Ibu tidak bergerak lagi ya. Nah ini dia. Satuannya 0, puluhannya 0, ratusan 0. Ribuannya adalah 8. Nah, selesai yang nomor 3. Terakhir. Nah, setelah ini baru Ibu akan menguji Ananda ya. Apakah Ananda sudah paham dengan penjelasan Ibu atau belum ya? Nah, yang terakhir. Nomor 4.
8.777,1. Kalau tadi 9. Kayak mana tuh ya? Apakah sama? Nah, sekarang kita tandai dulu. Satuannya 7. Apakah 7 harus ditambah dengan angka 1? Tidak. Dikurang dengan 1? Juga tidak. Ingat ya, untuk taksiran ke bawah tidak perlu ditambah dengan angka 1. Tetapi yang perlu dirubah adalah angka yang di belakangnya. Bagian satuan yang ditandai berarti angka di belakang satuan yang akan dirubah menjadi angka 0. Ingat, 0 di belakang koma tidak memiliki nilai, tidak berfungsi dia, maka langsung kita tulis. Sini 7 satuannya, 7 puluhannya, 7 ratusannya. Berarti sama ya nilainya? Iya, sama nilainya. 8.777. Oke? Nah, yang kedua. Satuan sudah, berarti puluhannya lagi. Kita tandai dulu puluhan. Puluhannya mana? Sama juga seperti tadi, 7. Berarti, nah kalau udah ditandai seperti ini, langsung aja. Angka yang di belakangnya kita rubah jadi angka 0. Ini 0. Ini juga 0. Nah, 0 di belakang koma tadi tidak perlu ditulis. Berarti cukup yang di dekat satuan pengganti 7. 0. Ini 7. Ini 7. Nah, ini 8. Ya, selesai untuk puluhan. Jadi nilainya menjadi 8.770. Oke, yang ratusannya lagi. Apakah sama juga nilainya? Kita coba lagi. Nah, ratusannya kita coba. Samakah nilainya dengan soal nomor 3? Mana ratusannya? Masih sama. 7. Oke. Langsung kalau dari tandai seperti ini langsung aja ya Ananda ya. Ini yang di belakangnya langsung Ananda ubah jadi angka 0. Ini 0. Ini 0. Ini juga 0. Nah, 0 di belakang koma tidak mempunyai nilai dia ya, berarti tidak perlu dituliskan. Berarti 0 satuan, 0 puluhan, kemudian ratusannya 7, ribuannya 8. Oh, sama juga rupanya nilainya. 8.700 karena kita bulatnya bulat ke bawah bukan ke atas ya. Oke, terakhir apakah juga sama nilainya? Kita perhatikan kembali. Apakah sama ya? Kita coba. Kita tandai dulu. Ribuannya angka 8. Di belakang 8 langsung kita rubah. Ini ya. Karena dari tandai mudah kita ya. Ini 0. Ini 0. Ini juga jadi 0. Ini juga menjadi 0. Nah, ingat 0 di belakang koma itu tidak mempunyai nilai, maka tidak perlu ditulis. Berarti 0 yang ditulis adalah yang letaknya pada satuan, pada puluhan, pada ratusan. Nah, baru angka ribuannya 8. Nah, masih sama juga. 8.000. Nah, inilah dia contoh-contoh soal untuk menaksirkan atau memperkirakan untuk ke bawahnya ya. Dibulatkan ke bawahnya ya. Nah, jadi ingat Ananda, tandai dulu angka atau nilai tempat bilangan itu yang mau kita taksirkan ke bawah. Baru nanti angka yang di belakangnya kita rubah menjadi angka 0 semua. Oke? Apakah sudah paham? Semoga Ananda paham ya. Baik, jika Ananda sudah paham, silahkan Ananda kerjakan soal berikut ini. Nah, ini tugas Ananda hari ini ya.
tugas matematika, isilah tabel taksiran bawah berikut ini. Ini bilangan cacahnya ya. Nah, jadi bilangannya ada 3. Yang pertama 3.128,7 taksirkan ke satuan terdekat, taksirkan ke bawah bagian puluhannya, taksirkan ke bawah bagian ratusan terdekatnya, dan taksirkan ke bawah pada bagian ribuan terdekatnya. Demikian juga soal nomor 2 dan juga nomor 3. Oke? Nah, jadi demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga Ananda dapat memahami dan dapat menyelesaikan tugas Ibu dengan baik sehingga nilainya memperoleh nilai yang baik pula. Oke, demikianlah Ananda. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat bekerja Ananda.